Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yaitu menurut Hasbullah 2008 halaman 38, lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan dan dikatakan sebagai lingkungan yang utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga. Ciri-ciri keluarga. Ciri-ciri keluarga yaitu terdiri atas orang-orang yang memiliki ikatan atau adopsi. Anggota keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah dan mereka membentuk suatu rumah tangga. Yang ketiga, mempunyai satu kesatuan orang yang terinteraksi dan saling berkomunikasi, yang memainkan peran sebagai suami istri, bapak ibu, anak, dan saudara. Yang keempat, mempertahankan suatu kebudayaan bersama, sebagian besar berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas. Peran anggota keluarga menurut buku ilmu pendidikan sosial kelas 2 Nur Hadi 2008 halaman 66-67, yaitu yang pertama peran ayah. Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, ayah mempunyai tugas untuk melindungi keluarganya dari gangguan atau mara bahaya. Ayah sebagai kepala keluarga juga bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ayah juga mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pendidikan anaknya. Selanjutnya yaitu peran ibu. Ibu berperan sebagai kepala rumah tangga, namun seorang ibu bertanggung jawab atas keluarganya, terutama atas anaknya. Tugas seorang ibu tidaklah mudah karena ia harus mengurus dan memperhatikan keluarga. Ibu mempunyai tugas untuk mengasuh, menyediakan makanan, membersihkan rumah, mengatur keuangan keluarga, dan memperhatikan pendidikan anaknya. Yang terakhir yaitu tugas anak. Anak mempunyai peran sebagai anggota keluarga. Tugas seorang anak yaitu belajar dan menghormati orang tua. Anak juga mempunyai hak atas perlindungan dan pendidikan dari orang tuanya. Adapun nilai dan norma yang berlaku dalam keluarga yaitu yang pertama nilai dan norma agama. Agama yaitu fondasi kepribadian dari masing-masing keluarga. Agama juga adalah batasan pemikiran untuk menunjukkan mana yang baik atau mana yang buruk. Nah, nilai agama dan norma ini ditunjukkan oleh ibadah keluarga bersama. Nah, nilai moral dan kesusilaan ini berasal dari hati manusia, kemudian diterapkan oleh norma kesusilaan. Nilai moral dan kesusilaan ini untuk menjalin agar komunikasi antar manusia terjalin dengan akur. Nah, nilai ini keluarga menanamkan sebelum anak mengenal dunia luar. Selanjutnya ada nilai dominan. Nah, nilai dominan merupakan nilai yang lebih dipentingkan dibandingkan nilai lainnya. Contohnya, ayah mengajarkan anak agar lebih dekat dengan Tuhannya. Ibu mengajarkan tentang kejujuran dan perilaku yang baik. Selanjutnya, nilai etika dan nilai kesopanan. Nah, nilai ini mengatur tingkah laku baik dan sopan di sekitar keluarga maupun bermasyarakat.
Nilai ini contohnya yaitu mengedepankan sopan santun, mendahulukan orang yang lebih tua, makan tidak bersuara, dan membungkuk ketika melewati orang yang lebih tua. Selanjutnya, nilai estetika dan keindahan. Ini bersumber pada manusia yang bersifat universal namun subjektif. Maka orang tua memberitahukan mana yang benar maupun yang salah tanpa mendikte apa yang dilakukan. Contohnya yaitu orang tua menyuruh merapikan kamar atau mengembalikan barang ke tempatnya. Selanjutnya yaitu norma adat istiadat. Adat istiadat yang berlaku dalam sebuah keluarga itu berbeda-beda. Contohnya keluarga A yaitu ayahnya berasal dari Jawa dan keluarga B berasal dari Batak. Nah, adat istiadat dan kebudayaan mereka pastinya berbeda. Di sini kita harus bisa menghargai perbedaan adat dan kebudayaan tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan di mana anak berada dalam lingkungan situasi belajar dan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang kepribadian anak. Lingkungan sekolah juga merupakan lingkungan sosial, yaitu guru, tenaga kependidikan, dan teman-teman sekolah juga budaya sekolah. Kemudian, lingkungan sekolah juga lingkungan non-sosial, yaitu kurikulum, sarana prasarana, dan program pembelajaran dalam lembaga pendidikan yang mendukung terbentuknya jiwa kewirausahaan dan pengembangan potensi jiwa kewirausahaan peserta didik. Lingkungan sekolah juga merupakan lembaga pendidikan kedua setelah keluarga yang berfungsi sebagai lanjutan dari lingkungan keluarga dengan guru sebagai pendidiknya. Kemudian, menurut Sukma Dinata, lingkungan sekolah meliputi 3 hal. Yang pertama, lingkungan fisik yang berupa sarana dan prasarana sekolah, sumber-sumber belajar, dan media pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial berupa hubungan antara siswa dengan teman-temannya, guru dengan guru, dan staf pendidikan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan akademis. Lingkungan akademis berupa suasana sekolah atau suasana dalam kegiatan belajar mengajar dan suasana kurikuler dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan indikator lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan kedua yang berperan besar terhadap keberhasilan belajar peserta didik. Lingkungan sekolah terdiri dari beberapa unsur sebagaimana yang telah dikemukakan Ahmad 2007 halaman 187 sebagai berikut. Yang pertama, letak lingkungan dan prasarana fisik sekolah, gedung, mabel, dan perlengkapan-perlengkapan sekolah lain. Dan yang kedua ada kurikulum sekolah yang memuat gagasan-gagasan maupun faktor-faktor yang menjadi keseluruhan program pendidikan. Dan yang ketiga ada pribadi-pribadi yang merupakan warga sekolah yang terdiri atas peserta didik, guru, non-teaching, spesialis, dan tenaga administrasi. Yang keempat ada nilai-nilai norma sistem peraturan dan iklim kehidupan sekolah. Nah, unsur-unsur tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam belajar. Nah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Slameto 2010 bahwa unsur-unsur yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik mencakup yang pertama ada metode mengajar. Nah, metode mengajar adalah suatu cara atau teknik yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Metode mengajar guru yang kurang efektif akan mempengaruhi kegiatan belajar peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan persiapan penguasaan materi sehingga dapat menyajikan materi secara jelas dan metode yang digunakan sesuai dengan keadaan peserta didik. Nah, selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. Nah, kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran
serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya ada relasi guru dengan siswa. Proses belajar mengajar terjadi antara guru dan siswa. Nah, proses tersebut juga dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu sendiri. Nah, di dalam relasi guru dengan siswa yang baik, siswa akan menyukai gurunya dan siswa tersebut juga akan menyukai mata pelajaran yang diberikan sehingga siswa akan berusaha belajar dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya ada relasi siswa dengan siswa. Nah, hubungan yang terjalin antara peserta didik dapat berupa persaingan sehat dan tidak sehat. Nah, persaingan yang tidak sehat akan mengganggu proses belajar anak. Sebaliknya, jika terdapat hubungan yang baik antara peserta didik, maka akan membantu meningkatkan hasil belajar. Misalnya dengan hubungan kerjasama dalam belajar dan saling membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, selanjutnya ada disiplin sekolah. Disiplin sekolah mencangkup kedisiplinan guru dalam mengajar. Nah, dengan melaksanakan tata tertib, kedisiplinan pegawai atau karyawan dalam pekerjaan administrasi dan kebersihan atau keteraturan kelas, gedung sekolah, dan lain-lain. Nah, kedisiplinan kepala sekolah dalam mengelola seluruh staf beserta seluruh peserta didiknya dan kedisiplinan tim BP dalam pelayanan kepada peserta didiknya. Nah, dengan adanya kedisiplinan, seluruh staf sekolah akan membantu peserta didik bersikap disiplin pula. Nah, begitu ya. Selanjutnya, alat pelajaran. Nah, alat pelajaran merupakan fasilitas yang dipakai dalam proses belajar dan pembelajaran. Nah, alat pelajaran yang dilengkapi dan tepat mempelancar kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya ada waktu sekolah. Waktu sekolah adalah waktu terjadinya proses pembelajaran di sekolah. Waktu sekolah akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Sekolah yang dilakukan pada pagi hari akan memberikan hasil belajar yang lebih baik, karena pada pagi hari peserta didik cenderung akan lebih bersemangat belajar karena energi yang mereka miliki masih penuh, sehingga mereka akan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada standar pelajaran. Di atas, ukuran guru dalam menuntut penguasaan materi harus sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Guru tidak boleh menuntut penguasaan materi yang terlalu tinggi di atas penguasaan materi peserta didik. Nah, selanjutnya ada keadaan gedung. Nah, keadaan gedung harus memadai sesuai dengan jumlah peserta didik. Dan selanjutnya ada metode belajar. Nah, metode belajar yang digunakan guru harus sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, dan selanjutnya ada tugas rumah guru. Nah, sebaliknya tidak diberikan tugas rumah yang terlalu banyak karena tugas siswa di rumah tidak hanya belajar tetapi juga membantu orang tua serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya.